Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, kali ini kita akan masuk ke part berikutnya, yang mana nanti gue akan bahas dari bab 359 sampai dengan 362. Kita akan lanjutkan lagi part sebelumnya, yang mana sebelumnya itu menceritakan tentang pertemuan antara keluarga Luo dan juga gerbang kekaisaran ya, yang mana gerbang kekaisaran sampai mengaku telah salah dan meminta maaf pada keluarga Luo. Nah, kali ini kita akan bahas, tapi sebelum itu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah semangat dan nyawer mimin. Thank you banget buat kalian semua, dan kalau misalnya ada yang mau gabung, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kita akan lanjutkan saja ceritanya supaya tidak berlama-lama. Setelah perseteruan antara keluarga Luo dan gerbang kekaisaran, tentu ini membawa pergolakan yang besar. Apalagi setelah gerbang kekaisaran yang mengakui kekalahan mereka dan meminta maaf pada keluarga Luo. Tentu ini membuat pamor mereka langsung jatuh dengan tajam. Selain itu, juga banyak pihak yang saat ini mulai memperhatikan keluarga Luo. Tak terkecuali pria tua yang saat ini berdiri di atas menara yang tinggi di dalam ibu kota kekaisaran. Siapa lagi dia kalau bukan Sugei Changfeng, yang mana saat ini dia sedang ditemani oleh Tetua Yin dan Yang. Ini udah kayak satu paket. Jadi kalau ada Sugei Changfeng, ya di situ ada Tetua Yin dan Yang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak kecil ini akan menyembunyikan begitu banyak rahasia di dalam keluarga Luo. Bahkan dia baru menunjukkan semua itu sekarang. Sungguh anak yang misterius, kata Sugei Changfeng sambil tertawa. Tapi bagaimana bisa kekuatan anak ini meningkat begitu pesat? Ini terlalu luar biasa, bahkan sampai mengingatkanku pada seseorang, kata Sugei Changfeng sambil tampak berpikir. Maksud Anda anak kecil itu? Tanya Tetua Yin Yang bersamaan. Benar, bocah nakal 300 tahun yang lalu. Selain dia, aku tidak pernah melihat lagi seorang pun yang dapat dengan mudah menerima pukulan dari ahli di ranah visi dewa. Ya, dulu hanya dia, tapi sekarang tidak. Bahkan anak ini jauh lebih menakutkan daripada tiga mata rantai kuno itu sendiri, kata Sugei Changfeng sambil menatap ke kejauhan. Lagi pula, tiga mata rantai kuno itu selain fisiknya yang kuat, karakternya itu masih seperti anak kecil. Karena hal itu juga, akhirnya dia bisa terjebak dan justru melayani kekaisaran selama 300 tahun terakhir. Tapi Zuo Fan berbeda. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi, bahkan sebelum dia bisa menyentuh ranah surga yang mendalam. Tapi kini dia sudah berkembang dan kekuatan fisiknya bahkan jauh melampaui kultivasinya. Dengan begini hanya ada sedikit orang saja yang akan mampu menghadapinya di masa depan, kata Sugei Changfeng sembari memandang sosok Zuo Fan di kejauhan. Sedangkan di sisi lain, Tetua Yin dan Yang saling memandang satu sama lain dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Setelah itu, Tetua Yin memberanikan diri untuk maju dan berkata, "Perdana Menteri, bukankah sebelumnya Anda mengatakan kalau ini semua adalah rencana dari Kaisar untuk mengadu domba keluarga Luo dan gerbang kekaisaran? Tapi, meski tanpa rencana dari Kaisar, Zuo Fan sudah membunuh dua orang penjaga gerbang kekaisaran saat ini. Tentu ini akan membawa kerugian besar bagi gerbang kekaisaran. Jika bukan karena Leng Wuchang yang mampu mengontrol emosinya, bukankah saat ini sudah terjadi perang di antara mereka?" Sugei Changfeng pun tertawa setelah mendengar hal ini, dan dia pun mencoba menjelaskan. "Itulah yang terlihat dari luar. Kalian tidak melihat kekuatan mental dari ketiga pihak ini. Meski Kaisar sudah menyiapkan arena untuk bertarung, tapi semua itu akan berakhir pada keputusan Zuo Fan dan juga Leng Wuchang. Lagi pula mereka bukanlah orang sembarangan, dan mereka pasti sudah menyadari niat dari Kaisar. Karena itu mereka pun berhenti sebelum semuanya menjadi semakin kacau.
atau pihak ketigalah yang akan mengambil banyak keuntungan. Tapi di sini pihak Zuo Fan dan Kaisar lah yang paling mendapatkan banyak manfaat. Kaisar berhasil mendapatkan informasi tentang kekuatan keluarga Luo, dan Zuo Fan sendiri mampu menekan gerbang kekaisaran serta mendapatkan banyak reputasi karenanya. Di sisi lain, gerbang kekaisaran hanya bisa gigit jari karena mendapatkan banyak kerugian. Mendengar hal ini, hati tetua Yin dan Yang keduanya bergetar dan saling memandang satu sama lain. Mereka bahkan tidak pernah memikirkan hal ini semua sebelumnya. Semua benar-benar sebuah konspirasi besar untuk saling bersaing satu sama lain. Meski begitu, ini memang akan sangat sulit dipahami oleh orang-orang biasa yang tidak berpengetahuan. Inilah yang disebut dengan perang taktik, dan ini sungguh sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Sekarang akhirnya mereka berdua menyadari kenapa Suge Changfeng itu mengatakan kalau Zuo Fan bahkan lebih menakutkan daripada tiga mata rantai kuno. Alasannya sederhana, karena saat ini Zuo Fan seperti kombinasi dari otak Leng Wuchang dan juga fisik dari tiga mata rantai kuno. Bagaimana itu tidak mengerikan? Ya itulah yang dua orang ini pikirkan saat ini. Perdana Menteri, jika anak ini memang sangat berbahaya, maka bukankah sebaiknya kita menyingkirkannya sejari dini? Jika tidak, bukankah itu nantinya hanya akan merusak rencana dari menteri sendiri? Kata tetua Yang sambil mengepalkan tinjunya ke arah Suge Changfeng. Tetua Yin pun sepemikiran. Dia pun berkata, "Benar Perdana Menteri, selagi anak ini masih belum mencapai ranah visi dewa, mohon perintahkan kami untuk menyingkirkannya." Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan kemudian tertawa. "Tidak, kalian tidak perlu terlalu terburu-buru. Lagi pula dia bukanlah musuh kita saat ini, dan bahkan mungkin dialah yang akan menjadi penolong kita. Jika kita menyingkirkannya sekarang, itu justru akan membuat beberapa pihak merasa senang, karena mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk menyingkirkan anak ini. Dan ini juga bukanlah gayaku. Aku tidak mau mengotori tanganku sendiri hanya untuk melakukan terlalu banyak usaha." Mendengar hal ini, tetua Yin dan Yang sekali lagi memandang satu sama lain dengan wajah yang kebingungan. Tapi Suge Changfeng sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia justru tertawa dan lalu berkata dengan lirih, "Akhirnya orang tua ini mendapatkan sebuah petunjuk sekarang. Kemunculan pilar ke-8 ini ternyata memang sudah direncanakan selama ribuan tahun terakhir. Luar biasa," kata Suge Changfeng. Setelah itu dengan tawa lebar, Suge Changfeng kemudian turun dari puncak bangunan itu sambil berkata, "Ayo pergi, sebentar lagi upacara akan dimulai." Kedua tetua itu saling memandang lagi lalu segera mengangguk dan mengikuti Suge Changfeng. Di sisi lain, Fang Qiubai dan Tuan Sima saat ini masih melihat sisa-sisa pertarungan dari kedua keluarga tadi. Tapi sekarang mereka tahu bahwa mereka harus segera kembali dan melaporkan semua ini. Dengan begitu, mereka pun segera pergi dan meninggalkan dua jejak cahaya di langit. Di depan gerbang, saat ini di sana terlihat ada Zuo Fan yang berjalan mendekati rombongan keluarga Luo bersama dengan para tetua yang tadi baru datang. Kini mereka mulai menatap ke depan dan berjalan maju menuju ke 9 gerbang kota kekaisaran. Saat itu terjadi, Yongning yang saat ini merasa diabaikan, dia pun tampak sangat kesal saat melihat Zuo Fan pergi begitu saja tanpa menyapanya. "Apa-apaan orang ini? Dia bahkan hanya pengurus rumah tangga tapi begitu tidak menghormatiku," katanya dengan kesal. "Yongning, tolong jaga sikapmu. Dia bukanlah pengurus rumah tangga biasa. Lagi pula seluruh keluarga Luo itu berada di tangannya, dan mereka bahkan setara dengan gerbang kekaisaran saat ini. Jadi kamu tidak boleh menuntut terlalu banyak, tapi kamu harus memberikan wajah pada mereka sekarang," kata pangeran pertama sambil menegur adiknya. Yongning sendiri masih tidak bisa menerima alasan itu, dan dengan wajah kesal dia membuang muka.
Sedangkan di sisi lain, mata dari pangeran kedua saat ini justru tampak berbinar. Keluarga Luo ternyata melebihi ekspektasiku. Apalagi pengurus rumah tangga itu. Dia sangat cocok untuk diajak berteman, katanya dengan wajah penuh ambisi. Adik kedua, jangan. Apa kamu lupa akan larangan dari keluarga kekaisaran? Diamlah dan tinggalkan aku sendiri, kata pangeran kedua yang kemudian membentak pangeran pertama. Kemudian pangeran kedua pun melangkah menjauh menuju ke gerbang kota. Di sisi lain, "Putri, apakah Anda baik-baik saja?" kata seorang anak laki-laki yang berlari dengan penuh rasa takut di wajahnya. Sebelumnya dia terjebak di dalam kerumunan dan tidak bisa menyelamatkan Yongning. Karena itu dia merasa sangat takut. Tapi Yongning kini tampak tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu setelah itu, pangeran pertama hampir lupa kalau dia itu mau memarahi adiknya. Dan setelah menghela nafas, dia pun bertanya, "Yongning, bagaimana kamu bisa sampai di tempat ini?" Itu bor tanah, berlubang anjing," kata Yongning dengan agak kebingungan. Wajahnya tampak memerah bersama dengan pengawalnya. Mereka berdua kompak menundukkan kepala karena mereka takut dimarahi. Ya, disclaimer dulu, maksudnya berlubang anjing itu tuh kayak menggali lubang dan melewati pagar pembatas gitu loh. Kalau nggak salah seperti itu. Ani nggak ngerubah ini karena takutnya Ani sendiri salah mengartikan. Jadi tetap Ani bilang berlubang anjing kayak gitu. Wajah pangeran pertama tampak memerah karena sangat marah kali ini. Dia pun sampai berteriak, "Yongning, kamu telah bersalah karena meninggalkan kediaman keluarga kekaisaran dengan sadar. Dan selain itu kamu juga lari dengan membuat lubang anjing. Kamu benar-benar merusak kediaman dan membuat jalan untuk para penyusup." "Kakak pertama, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Lagi pula, kenapa para penjaga tidak di tempatnya? Dengan kekuatanku aku bisa membuat seluruh kediaman itu dipenuhi dengan berlubang anjing jika aku mau," kata Yongning sambil menyangkal. Lagi pangeran pertama dibuat menjadi semakin marah karena Yongning ini bahkan berani menjawab kata-katanya. Sekali lagi, pangeran pertama hendak marah, namun Yuencong segera menengahi mereka. "Kakak pertama, tenanglah. Yongning sudah lama dikurung di dalam istana. Dan hari ini kota menjadi sangat hidup. Karena itu dia pasti sangat penasaran dan ingin tahu. Lagi pula ini bukanlah masalah besar. Mari rahasiakan ini untuk sekarang. Dan setelah semuanya selesai, mari kita antarkan dia kembali dengan selamat." Kakak ketiga, kamu memang benar-benar yang terbaik meskipun tubuhmu seperti babi. Tapi ternyata otakmu jauh lebih pintar daripada babi, kata Yongning sambil tertawa. Mendengar ini, Yuencong menatap tajam ke arah Yongning. Wajahnya dipenuhi dengan amarah, lalu dengan suara dingin dia berkata, "Kakak pertama, setelah aku pikir ulang, lebih baik untuk saat ini kita harus mengirimkan Yongning pulang. Biarkan dia kembali ke kediaman dan juga nanti kita harus memberitahu ayah supaya dia menghukum Yongning dan menutup semua lubang anjing yang telah dia buat. Dengan begitu, dia tidak akan bisa lari lagi di masa depan." Mendengar ini, Yongning menjadi panik. "Kakak ketiga, ampuni aku. Tadi aku hanya bercanda. Tolong jangan begitu. Jangan beritahu ayah tentang hal ini. Kakak ketiga, kau yang paling tampan dan baik hati, apalagi jika dibandingkan dengan Zuofan," kata Yongning sambil merengek dan diakhiri dengan wajah yang masam. Maksudnya wajah yang masam itu ketika dia mengatakan tentang Zuofan karena dia masih kesal. Begitu Yongning selesai mengatakan ini, semua orang di sana saling memandang satu sama lain dan kemudian tertawa. Ya, mereka adalah keluarga, saudara satu ibu. Jadi tidak mungkin mereka begitu kejam pada saudara mereka sendiri. Karena itu, mereka kemudian membawa Yongning untuk mengikuti prosesi pembukaan 9 gerbang.
Setelah kira-kira setengah jam, tiba-tiba suara terdengar meraung di tempat itu. Buka. Segera 8 keluarga yang sudah berada di posisi masing-masing mulai berjalan masuk begitu 9 gerbang kekaisaran dibuka. Hanya saja ada perubahan besar yang terjadi di sini. Karena di event sebelumnya, gerbang kekaisaran itu selalu menjadi keluarga yang memiliki begitu banyak pengikut. Namun hari ini, bahkan pengikut mereka tidak jauh lebih banyak daripada pengikut dari Istana Raja Obat ataupun Merrywoods. Jelas, ini semua terjadi karena pertarungan sebelumnya. Setelah gerbang kekaisaran meminta maaf dan mengaku salah, sejak saat itu juga pamor mereka jatuh. Dan keluarga yang sebelumnya mengikuti ketujuh pilar pun satu persatu mulai berpindah ke keluarga Luo, terutama yang mengikuti gerbang kekaisaran. Karena hal itu jugalah gerbang tempat keluarga Luo berada saat ini penuh sesak. Dengan begini semua orang tahu bahwa keluarga Luo telah memegang banyak sekali peranan saat ini. Kendati jumlah mereka itu tidak lebih dari 10 tetua, tapi ya ini tetua gadungannya tidak masuk hitungan ya. Dan karena hanya dengan jumlah yang sedikit ini, tapi mereka mampu bersaing dengan gerbang kekaisaran. Ini membuat semua orang mulai berpikir kalau keluarga Luo itu hanya memilih bibit-bibit unggul dan tidak secara acak dalam memilih anggota. Singkat cerita, ke-8 pilar ini saat ini telah memasuki sebuah aula yang besar. Semua orang disambut oleh para penjaga dengan pakaian berlapis baja, dan tampak kalau mereka itu adalah para veteran dalam pertarungan. Selain itu, di aula ini juga terdapat banyak sekali formasi pertahanan yang sengaja dipasang sebagai upaya pencegahan. Melihat semua formasi ini, mata Zuovan berkedip dan mengangguk perlahan. Dia mengingat akan akumulasi kekuatan yang telah terbangun selama ribuan tahun di tempat ini. Maka hal ini semua adalah hal yang wajar, terutama itu adalah untuk keluarga kekaisaran sendiri. Sekarang di tengah aula terlihat singgasana yang megah, yang mana itu adalah tempat duduk kaisar. Dan di sebelah kiri dan kanan ternyata di sana sudah ada 2 orang tua yang berdiri. Mereka tidak lain adalah Menteri Dugu Santian yang ada di sebelah kanan dan Menteri Suge Changfeng yang berada di sebelah kiri. Setelah melihat semua orang masuk, kedua orang tua itu pun kemudian menoleh ke tempat yang sama, yaitu ke arah keluarga Luo, terkhusus pada Zuovan. Santian tampak menghela nafas dalam-dalam dan dia memadatkan matanya kali ini. Sedangkan Suge Changfeng tampak membelai-belai jenggotnya sambil mengangguk-ngangguk. Setelah beberapa saat, lalu tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari komandan pasukan. "Yang mulia sudah tiba." Perlahan, seorang pria tua berjubah kuning dan ditemani oleh para pelayan di kiri dan kanannya secara perlahan berjalan menuju ke singgasana miliknya. Meski dia itu terlihat kurus, tapi matanya tajam sambil memandang semua orang. Terutama saat ini dia menatap keluarga Luo, yang mana di sana sebuah cahaya melintas di matanya. "Hidup Kaisar, panjang umur Kaisar!" teriak semua orang yang ada di sana sambil membungkuk lalu memberikan hormat pada Kaisar. Kaisar sendiri saat ini tampak tersenyum dan perlahan dia berkata, "Hari ini aku telah mengundang 100 keluarga untuk datang ke tempat ini. Itu semua adalah petunjuk dari leluhur dan kali ini aku akan mengeluarkan beberapa dekret yang harus dipahami dan dipatuhi." Kekaisaran telah berdiri selama ribuan tahun berkat ketujuh pilar yang selalu menjaga stabilitas kekaisaran. Begitu juga kekaisaran. Kami juga ingin terus menjaga stabilitas ini. Karena itu kami juga tidak hentinya mencari potensi dari para keluarga untuk menjadi pilar ke-8. Namun selama ribuan tahun, semuanya tidak berjalan dengan baik sampai hari ini terjadi. Aku sangat bersyukur bahwa hari ini telah tiba di generasiku dan aku akhirnya bisa mendapatkan keluarga yang baru dan mumpuni
untuk menjadi pilar ke-8. Hari ini akan menjadi berkah bagiku dan bagi seluruh kekaisaran. Hidup yang mulia, hidup kekaisaran. Orang-orang semuanya bersorak dan membungkuk memberi selamat pada kaisar setelah kaisar mengatakan itu tadi semua. Kini semua orang di keluarga Luo pun ikut membungkuk dan berkata dengan rendah hati, "Yang mulia sungguh terlalu memuji kami sampai merasa malu," kata mereka. Meski sebenarnya ya, ini semua itu tampak begitu wah seolah itu semua adalah kebenaran, namun sesungguhnya semua orang di sana pun tahu bahwa ini hanyalah sebuah konspirasi dan tidak menganggapnya dengan serius. Bahkan anak kecil yang baru lahir pun bisa menyadari bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, ketujuh pilar itu selalu bersinggungan satu sama lain. Mereka tidak pernah menjaga stabilitas, malahan justru mereka saling berebut kekuasaan. Terlebih sekarang, saat ada keluarga ke-8, semuanya justru akan menjadi semakin sengit dan kekaisaran benar-benar akan terbagi menjadi dua kubu. Lagi pula sebelumnya juga sudah terlihat bahwa sebelum acara ini dimulai, keluarga Luo dan gerbang kekaisaran bahkan sudah berkelahi di depan gerbang. Lantas bagaimana mungkin mereka akan bekerja sama dan membangun kekaisaran? Atau dengan kata lain, semua ucapan kaisar hari ini itu hanyalah formalitas saja. Itulah yang dipikirkan oleh semua orang yang ada di sana. Namun meski demikian, sandiwara ini harus tetap berlanjut. Karena ini bicara soal wajah. Jika mereka tidak memberikan wajah pada kaisar, maka seluruh kekaisaran benar-benar akan tenggelam dalam kekacauan besar. Bahkan tidak ada satupun yang menginginkan hal ini. Karena itu mereka pun mengikuti arusnya. Melihat semua orang yang hadir, perlahan kaisar pun tersenyum dan kemudian berteriak, "Pengorbanan untuk surga." Begitu selesai mengatakan ini, para penjaga segera datang ke depan semua orang dan meletakkan meja serta dupa. Setelah itu, di bawah kepemimpinan kaisar, semua orang menundukkan kepala mereka untuk menghormati langit dan bumi. Dan setelahnya, seorang pelayan mulai membacakan teks pengorbanan. Secara umum ini adalah doa dan pujian dari kekaisaran untuk berterima kasih pada para dewa karena telah memberkati kekaisaran. Ini terus berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Lalu saat para pelayan itu selesai membacakan teks pengorbanan, semua orang bangkit mengikuti kaisar. Kini kaisar kembali duduk di atas singgasananya dan wajahnya tampak berkeringat. Lalu setelahnya dia pun tertawa dan berkata, "Baiklah, sekarang setelah pengorbanan untuk surga, maka acara utama kita akan kita lanjutkan. Patriark keluarga Luo, silakan maju untuk menerima segel." Segel ini kayak semacam dekret gitu ya, kayak semacam titah dari kaisar gitu. "Baik yang mulia," kata Luo Yunhai yang kemudian segera maju ke depan dan membungkuk. "Luo Yunhai, putra bungsu dari keluarga Luo. Kamu sudah kehilangan ayahmu di usia yang sangat muda, namun kamu kuat dan berani. Kamu telah memimpin sisa-sisa keluargamu dan kemudian membangkitkannya secara perlahan. Selain itu, Luo Yunhai, kamu juga mengikuti Menteri Dugu untuk belajar dan menjadi seorang prajurit. Kamu juga adalah sang juara pertama dalam turnamen 100 aliran. Di usiamu yang masih sangat muda, kamu adalah panutan bagi dunia. Karena itu aku menganugerahkan gelar pilar ke-8 pada keluargamu. Dan keluarga Luo kemudian akan mendapatkan wilayah serta kepemimpinan ratusan kota. Selain itu, Luo Yunhai mulai hari ini akan dinobatkan sebagai Raja Changping dan istana khusus akan dibangun untuk keluarga Luo." Tiba-tiba Yunhai mengangkat kepalanya dan merasa terkejut karena hal ini. Ini sungguh suatu hal yang tidak terduga, karena pada mulanya mereka itu hanya akan diangkat sebagai pilar ke-8 dan tidak lebih. Tapi ternyata saat ini bahkan dia diangkat sebagai Raja Changping.
Tentu ini membuatnya kebingungan, tak terkecuali semua orang yang saat ini hadir di tempat itu. Lagi-lagi disclaimer bahwa di sini tuh Raja Changping itu seperti sebuah gelar. Aneh nggak tahu persisnya, tapi ini seperti sebuah gelar. Dan kalau misalnya diibaratkan di negara kita secara struktural, kaisar itu seperti presiden dan Raja Changping itu seperti gubernur. Nah, itu yang gue pahamin. Kalau misalnya ada kekeliruan, boleh banget diralat di kolom komentar, saling berbagi dan memahami. Iya, gitu ya. Jadi mulai hari ini, Luo Yunhai telah mendapatkan gelar sebagai pangeran. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, sebenarnya dari ketujuh pilar yang lain, hanya gerbang kekaisaran yang juga memiliki gelar Raja Changping dari kekaisaran. Itu pun terjadi karena mereka itu masih kerabat jauh dari keluarga kekaisaran. Namun keluarga Luo tidak. Sebelumnya mereka hanyalah keluarga kelas 3 yang tidak memiliki latar belakang. Dan hari ini mereka langsung dinaikkan setinggi langit. Ini tentu menjadi kejutan bagi semua orang. Di saat semua orang terkejut akan hal ini, hanya Zuo Fan, Leng Wuchang, dan juga Suge Changfeng saja yang tampak memahami semua kondisi ini. Mereka sadar bahwa tampaknya kaisar itu memang sengaja menempatkan keluarga Luo di posisi ini, yang mana itu untuk mengukuhkan posisi mereka sebagai lawan dari gerbang kekaisaran. Lagi pula pepatah sendiri pernah berkata, di dalam satu gunung tidak bisa ada dua harimau, karena hal ini pasti akan memancing pertikaian hingga salah satunya mati. Jelas itu adalah rencana dari kaisar, supaya salah satu di antara mereka saling menghancurkan dan melemahkan yang lainnya. Dengan begitu, kaisar dapat bergerak dan menyingkirkan yang tidak dibutuhkan. Sesungguhnya maksud dibalik dekret ini itu sangatlah jahat, meski terlihat begitu mulia. Namun bagaimanapun, Zuo Fan tidak terlalu memperdulikannya. Lagi pula sejak awal tujuannya itu adalah untuk menghancurkan gerbang kekaisaran. Begitu keluarga mereka diangkat menjadi seperti sekarang, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan di sisi lain. Wilayah, sumber daya alam, dan juga pasukan, jelas itu akan membantu mereka di masa depan. Di sisi lain, saat ini Zuo Fan justru merasa puas sampai senyuman iblisnya itu muncul di wajahnya. Segera setelah pengumuman itu dibuat, dua orang pelayan kemudian keluar dan membawa jubah emas dengan sulaman naga yang agung dan perkasa. Tampak naga itu memiliki 4 cakar di setiap sisinya, yang mana jubah itu setara dengan milik para pangeran. Dengan begini, keluarga Luo akan mendapatkan keagungan dan setara dengan keluarga kekaisaran. Terima kasih atas hadiah yang mulia, kata Luo Yunhai sambil mengepalkan tangannya, lalu kemudian melangkah mundur. Kaisar pun mengangguk, lalu kemudian beralih dan melihat Yuncang yang berada di sebelah Yunhai. Setelah itu dia pun berkata lagi, "Nona tertua keluarga Luo, Luo Yuncang, silakan maju untuk memperoleh segel." Di sini semua orang kembali dibuat terkejut. Seharusnya dekret kaisar sudah selesai setelah pengangkatan Luo Yunhai. Tapi kenapa kaisar meminta Yuncang untuk maju? Semua orang mulai bertanya-tanya, tak terkecuali Yuncang sendiri. Perlahan dia melangkah maju dengan wajah sedikit khawatir. Setelah sampai di depan, dia pun membungkuk lalu kemudian memberikan hormat. "Kekuasaan untuk yang mulia, hidup kaisar." "Luo Yuncang, putri tertua keluarga Luo, kamu sungguh bermartabat dan berbudi luhur. Pribadimu kuat dan kamu selalu mendampingi keluargamu di saat-saat sulit. Kini keluarga Luo telah melalui semuanya dan kamu berhasil merawat adikmu hingga dia menjadi kepala keluarga yang baru. Kamu adalah sosok yang bisa menjadi contoh untuk semua rakyat di kekaisaranku. Karena itu, aku akan mengangkatmu untuk menjadi kakak dari satu-satunya putriku, Yongning." Yuncang terkejut dan segera menoleh ke belakang ke arah Yongning
yang saat ini bersembunyi di belakang pangeran ketiga. Di sisi lain, Yongning sendiri tampak menatapnya tanpa berkedip, seolah-olah mereka berdua ini saling tidak mau menjadi saudara. Yunchang buru-buru berkata dengan wajah sedikit panik, "Namun Kaisar, hamba hanyalah anak kecil." "Ini adalah dekret Kaisar," kata Kaisar yang kemudian membuat wajah Yunchang tenggelam dan tidak berani menolak. "Kaisar begitu murah hati, karenanya saya dengan senang hati akan menerimanya," jawab Yunchang sambil menghela nafas. Setelah itu Yunchang pun mundur dan kembali ke barisan keluarga Luo. Berikutnya pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zhou Fan, majulah ke depan untuk menerima segel. Sekali lagi teriakan Kaisar terdengar tepat setelah semua orang berpikir bahwa acara ini sudah selesai. Zhou Fan sendiri tidak menduga akan hal ini dan dia benar-benar tidak tahu kenapa dia diminta untuk maju ke depan. Lagi pula, dia itu hanyalah seorang pengurus rumah tangga. Lantas kenapa dia harus diberikan segel? Segera setelah itu Zhou Fan pun maju dan kemudian sedikit membungkuk lalu berkata, "Salam yang mulia." Sebelum Zhou Fan menyelesaikan kata-katanya, seorang kepala penjaga tiba-tiba berteriak, "Beraninya kau tidak berlutut di hadapan Kaisar." Zhou Fan merasa tidak senang setelah mendengar hal ini. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melirik sumber suara itu. Ternyata dia adalah kepala penjaga yang berada di dekat Kaisar. Lalu dengan tatapan dingin Zhou Fan berkata, "Kamu berani menyalahkanku?" Bahkan Kaisar sendiri tidak mempermasalahkannya. "Apa kamu lebih tinggi dari Kaisar hingga kamu berani menyalahkanku?" "Ah, tidak, itu Kaisar, saya tidak akan berani," kata kepala penjaga itu sambil ketakutan dan mencoba menjelaskan pada Kaisar. Tapi Kaisar tahu, kemudian dia mengangkat tangannya. Lalu dia meminta kepala penjaga itu diam. "Zhou Fan, jadi kenapa kamu tidak mau berlutut?" Zhou Fan kemudian menjawab, "Maafkan saya yang mulia, lutut saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa berlutut. Saya tahu Anda adalah Kaisar yang baik hati dan tidak mungkin memaksa saya berlutut dengan keadaan seperti sekarang. Lagi pula saya yakin nantinya yang mulia akan membutuhkan saya untuk membangun kekaisaran. Maka mohon berikan sedikit pengecualian pada saya," kata Zhou Fan. Ya emang dasar mulut-mulut penjilat itu kayak gini nih. Dia sebenarnya emang nggak mau aja gitu berlutut dan kakinya kagak sakit. Tapi setelah mendengar ini, Yunchang merasa sangat kesal karena Zhou Fan sama sekali tidak memiliki etiket yang baik. Jika kata-katanya ini sampai menyinggung Kaisar, maka bukan tidak mungkin kalau keluarga Luo itu bisa di bumi hanguskan meski baru diangkat sebagai pilar ke-8. Namun yang perlu mereka tahu adalah hari ini Kaisar itu mengangkat keluarga Luo untuk membangun keseimbangan dan melemahkan gerbang kekaisaran. Jadi tidak mungkin dia akan menghancurkan keluarga Luo begitu saja. Mau tidak mau, Kaisar harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Zhou Fan itu memang benar, bahwa dia pasti akan membutuhkan Zhou Fan di masa depan. Karena itu Kaisar pun akhirnya tersenyum dan kemudian mengangguk. "Baiklah, Zhou Fan, sang pengurus rumah tangga keluarga Luo, kamu memang memiliki begitu banyak reputasi bersama denganmu. Jadi majulah dan dapatkan segel." "Baik yang mulia," jawab Zhou Fan. Sekali lagi, "Zhou Fan, kamu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo. Kamu setia, berani, dan kebijaksanaanmu tidak tertandingi. Di bawah pelayananmu, keluarga Luo mampu melewati masa-masa sulit dan akhirnya bangkit menjadi pilar ke-8. Karena itu, aku akan menganugerahimu gelar pengurus rumah tangga nomor 1 di seluruh kekaisaran. Kamu akan bertanggung jawab akan segala urusan pengadilan dan juga seluruh pasukan. Kemanapun tempat yang kamu tuju, itu akan sama saja dengan kunjungan dari Kaisar." Mendengar ini, semua orang terpana. Bahkan Zhou Fan tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah gelar yang sungguh tidak masuk akal. Sekarang Zhou Fan benar-benar memiliki kekuatan dari para menteri dan jenderal perang.
Secara umum, kekuatan Zhou Fan itu bahkan seperti gabungan dari kekuatan Zhuge Changfeng dan juga Dugu Santian. Bukankah sebenarnya tindakan kaisar ini seperti menggali kuburannya sendiri dan menyerahkan tahtanya pada Zhou Fan? Karena dengan posisi ini tidak ada yang lebih tinggi dari Zhou Fan kecuali sang kaisar sendiri. Bahkan praktis Zhou Fan itu jauh berada di atas para menteri. Zantian pun tampak sangat terkejut dan sama sekali tidak bisa memahami keputusan dari kaisar ini. Bahkan Zhuge Changfeng sendiri tampak membelai-belai janggutnya dan dia seolah berpikir keras. Zhuge Changfeng menyadari bahwa kekuatan Zhou Fan sendiri itu sudah lebih tinggi dari keempat menteri saat ini. Tapi ini semua jelas adalah siasat dari kaisar. Dia yakin kalau kaisar memiliki maksud tersembunyi di balik semua itu. Hanya saja masalahnya, kenapa kaisar begitu berani meletakkan duri yang besar di dalam dagingnya? Zhuge Changfeng mulai mengerucutkan semua kemungkinan sampai pada sebuah kesimpulan. Sekarang Zhuge Changfeng seperti mendapatkan sebuah jawaban, dan dia hanya bisa menatap kaisar dalam-dalam. Di sisi lain, ketika mendengar ini, wajah Leng Wuchang menjadi pucat pasi. Dia merasakan kebencian yang mendalam akan keputusan ini. Lagi pula apa yang dipikirkan kaisar sebenarnya? Leng Wuchang sudah berada lama di dalam gerbang kekaisaran dan menjadi pelayan yang membawa banyak prestasi. Namun kenapa kaisar justru memilih Zhou Fan yang masih anak-anak untuk mendapatkan penghargaan ini? Seharusnya gelar pengurus rumah tangga nomor 1 itu justru jatuh ke tangannya. Keputusan kaisar kali ini benar-benar membuat Leng Wuchang merasa sangat kesal. Setelah beberapa saat, Leng Wuchang sadar dan mulai mengatur nafasnya untuk menenangkan diri. Setelah itu, kaisar pun berkata lagi, "Berikan jubah emas ungu." Kata kaisar yang kemudian, para pelayan pun keluar dengan jubah berwarna ungu dengan sulaman naga dari benang berwarna emas ungu di atasnya. Semua orang kini bisa melihat bahwa jubah ini tuh memiliki 4,5 cakar naga. Kelihatan membingungkan memang, seperti cakar naga itu dipotong atau malah mungkin cacat. Tapi ini menunjukkan bahwa posisi Zhou Fan itu jauh lebih tinggi daripada para pangeran dan berada di bawah kaisar. Jadi jumlah cakar naga itu sebenarnya bagi keluarga kekaisaran itu menunjukkan status mereka. Naga bercakar 4 itu sendiri menunjukkan bahwa itu adalah para pangeran. Sedangkan yang bercakar 5 itu digunakan oleh sang kaisar sendiri. Tapi sekarang Zhou Fan mendapatkan 4,5 cakar. Ini sungguh ambigu dan membuat orang bingung. Sebelumnya ini tidak pernah sekalipun diizinkan. Karena hal ini tuh ambigu dan dapat dicurigai sebagai sebuah pemberontakan atau orang-orang yang ingin merebut tahta. Tapi kaisar kali ini sungguh berani sampai dia pun menentang tradisi. Perlahan sang pangeran melihat hal ini dan merasa tidak tenang. Dia segera maju dan berkata, "Ayah, ini tidak sesuai dengan etika kita. Tolong evaluasi ulang." Beberapa orang yang sependapat pun segera maju dan berkata dengan serempak, "Tolong tarik kembali yang mulia." Kaisar memandang mereka dengan tatapan yang dingin. "Ini adalah dekret kaisar. Mundur." Kaisar mengeluarkan aura kekaisaran miliknya dan menekan orang-orang yang tadi menginterupsi keputusannya. Meski pangeran adalah putra dari kaisar, namun dia pun tidak bisa melawan dekret kaisar. Apa yang menjadi keputusan kaisar itu adalah hal yang mutlak. Karenanya semua orang itu tadi akhirnya mundur tanpa bisa melawan. Setelah itu Zhou Fan pun kemudian mengenakan jubah itu dan di belakang terdapat tulisan dengan 7 karakter yang memiliki arti pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia. Kilauan dari jubah itu cukup menyilaukan banyak mata yang memandangnya. Sekarang Zhou Fan memiliki otoritas tertinggi dan dengan begitu bukankah ini artinya nanti dia akan menjadi jauh lebih sombong di masa depan? Siapa lagi yang bisa memprovokasi dia sekarang? Bahkan dia mampu menggerakkan pasukan kekaisaran dengan leluasa kapan dan di mana saja.
Orang-orang dari Istana Raja Obat dan Mary Woods saat ini saling pandang satu sama lain, dan mereka hanya bisa tersenyum pahit sekarang. Kini mereka menyesali keputusan mereka dulu karena tidak langsung menghancurkan keluarga Luo saat mereka baru tumbuh. Sekarang keluarga Luo sudah menjadi semakin besar dan bahkan tidak lagi bisa diprovokasi. Kini gerbang kekaisaran menyadari pengaturan dari kaisar. Sebelumnya kaisar sudah memberikan 3 dekret, yaitu mengangkat keluarga Luo menjadi pilar ke-8, mengangkat Yunhai sebagai Raja Changping, dan mengangkat Yunchang sebagai saudari dari Yongning. Tapi dari ketiga hal itu tidak ada yang lebih besar daripada apa yang diberikan pada Zuofan. Seolah kaisar itu sengaja melakukan ini untuk menegaskan bahwa di masa depan tidak boleh ada yang memprovokasi Zuofan. Sekarang semua orang memandang kagum ke arah keluarga Luo, tapi tidak berhenti di sana. Saat mereka memperhatikan lagi, full member dari keluarga Luo, Istana Raja Obat maupun Menara Huayu benar-benar dibuat terkejut sekali lagi. Karena di antara mereka ternyata terdapat sang mantan Raja Obat yang dikenal ganas, dan siapa lagi kalau bukan Yan Zong atau Tetua Yan. Semua orang keheranan sampai tidak bisa menutup mulut mereka. Lagi pula Zuofan sendirilah yang telah mengeksekusi Yan Zong. Lalu bagaimana sekarang dia bisa hidup dan menjadi tetua dari keluarga Luo? Semua orang pun tampak kebingungan. Kaisar sendiri akhirnya menyadarinya dan kemudian dia pun tertawa. Steward Zuo, tampaknya Anda benar-benar telah menyembunyikan banyak hal dari dunia selama 7 hingga 8 tahun ini. Aku semakin penasaran, berapa banyak lagi rahasia yang masih kamu miliki? Zuofan pun tertawa, lalu kemudian dia berkata, "Yang mulia terlalu berlebihan. Hari ini adalah hari yang spesial dan karenanya aku membawa semua yang kami miliki kemari dan tidak ada lagi yang kami sembunyikan." Mendengar ini, kaisar hanya bisa tersenyum untuk menanggapinya. Sekarang ada begitu banyak hal luar biasa yang telah muncul dan kaisar sendiri merasakan kecemburuan di dalam hatinya terhadap Zuofan. Dulu dia mengira bahwa Zuofan itu adalah bidak caturnya, tapi ternyata bidak ini memiliki pikiran dan telah berevolusi menjadi sesuatu yang bahkan tidak lagi bisa ia prediksi. Kini kaisar hanya bisa berharap bahwa game yang ia mainkan ini bisa ia selesaikan dengan kendalinya sampai akhir. Setelah mengatakan itu, kilatan cahaya melintas di mata kaisar dan hanya bisa menghela nafas panjang setelahnya. Kemudian setelah kira-kira 2-3 jam berikutnya, akhirnya acara ini selesai dan kaisar mempersilahkan semua keluarga untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Kini di dalam hati semua orang, mereka sangat mengagumi keluarga Luo, kecuali yang membenci mereka tentunya. "Zuofan, sebelum kamu pergi, ikutlah denganku," kata kaisar menghentikan Zuofan yang hendak pergi bersama dengan keluarga Luo. Zuofan sendiri berhenti lalu menoleh ke belakang dan menatap kaisar. Lalu setelah mengambil nafas dalam-dalam, Zuofan pun mengangguk dan mengikuti kaisar dari belakang. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di taman tempat di mana kaisar sering berada. Perlahan kaisar duduk dan kemudian melambaikan tangannya. "Silakan. Aku biasanya bermain catur dengan Tuan Sima di sini. Tidak perlu terlalu formal. Kamu bisa sedikit lebih santai di tempat ini." Zuofan mengangkat alisnya sedikit, lalu kemudian dia duduk dengan santainya. Karena sudah dipersilakan seperti itu, maka Zuofan pun semakin acuh tak acuh. Dia kemudian mengambil buah yang ada di meja dan memakannya dengan santai. Benar-benar Zuofan itu seolah lupa dengan apa yang dinamakan tata krama. Ketika para penjaga di sana melihat hal ini, mereka menjadi sangat kesal karenanya. Belum lagi, Tuan Sima saja itu tidak pernah berani bertindak seperti yang dilakukan oleh Zuofan di hadapan kaisar. Namun sekarang kaisar sama sekali tidak peduli. Dia hanya memandang Zuofan dan kemudian tersenyum. Dia kini bahkan terlihat seperti seorang kakek yang menemani cucunya yang nakal dengan penuh kasih sayang dan ketenangan. "Zuofan, aku sudah lama mendengar namamu. Tapi ini baru kali pertama kita bertemu langsung," kata kaisar sambil memandang Zuofan.
Sofan pun hanya bisa tersenyum tanpa komentar sedikit pun. Lalu kemudian kaisar tertawa dan mulai bercerita. Di sini dia menceritakan kilas balik kehidupan Sofan, mulai dari dia yang membunuh tetua lembah neraka sampai bahkan Yoguiki yang adalah tetua terlicik dari lembah neraka pun mati di tangannya. Berlanjut ke insiden di Menara Huayu sampai dengan turnamen 100 aliran. Kaisar sendiri mengatakan bahwa dia itu sangat tertarik pada Sofan. Sejak awal Sofan itu hanya mendengarkan cerita itu dan hanya sesekali berkomentar seperlunya. Lalu kembali kaisar berkata, "Dan dari semua pandanganku itu, aku tahu kalau aku benar. Aku sudah menduga kalau kamu adalah orang yang berbakat dan bisa merubah dunia. Karena hal inilah aku membuat keputusan yang begitu berani, bahkan sampai menentang etiket yang ada di dalam keluarga kekaisaran sendiri. Aku yakin bahwa ini semua akan berdampak pada kemajuan kekaisaran di masa depan. Dan lalu, sesungguhnya ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan denganmu hari ini." "Silakan katakan, Yang Mulia," kata Sofan. "Baiklah, jadi bagaimana menurutmu jika kamu mengemban tugas dari posisi Perdana Menteri?" kata kaisar sambil melihat Sofan. "Yang Mulia, bukankah kekaisaran saat ini diurus oleh Perdana Menteri Suge? Lantas apakah ada masalah?" Mendengar itu kaisar pun tertawa lalu berkata, "Kamu memang benar. Dari 3 ahli pikiran terbaik di kekaisaran, dia adalah orang yang paling mumpuni dalam beberapa tahun lalu. Karena itulah dia kemudian kupilih untuk menjadi Perdana Menteri dan memimpin menteri-menteri lainnya. Hanya saja, dia sudah setua aku saat ini. Mungkin setelah aku mati nanti akan ada generasi penerusku yang akan menjadi kaisar. Tapi aku khawatir untuk meninggalkan mereka dengan sekelompok orang tua ini." Saat ini Sofan akhirnya menyadari maksud dari kaisar. Di masa depan saat putra mahkota naik tahta, maka di situ akan muncul generasi kaisar yang masih muda dan lemah, serta menteri yang sudah sangat matang dengan semua karakter serta kekuatannya. Jika itu dibiarkan, maka keharmonisan pasti akan pecah, lalu bukan tidak mungkin kekaisaran akan jatuh dalam kudeta. Tapi dengan kemunculan Sofan di sini, dia bisa menjadi penengah karena dia sendiri tidak memiliki batasan selain kaisar itu sendiri. Jadi secara umum tidak ada yang lebih kuat darinya. Dengan begini tujuan kaisar akan tercapai, bahwa Sofan akan membantu menjalankan kekaisaran dan mengamankan posisi kaisar dari kudeta. Karena hal itu Sofan sebenarnya ditunjuk untuk menjadi asisten dari kaisar yang baru nantinya. Kini Sofan menyadari bahwa rupanya kaisar sudah mempertimbangkan semua itu. Sekarang, kaisar menatap Sofan dan berkata dengan santai, "Sofan, aku telah mengawasimu sejauh ini dan kemampuanmu setara dengan Suge Changfeng. Apalagi saat ini kamu masih muda. Aku percaya bahwa di masa depan, kamu bisa menjadi kepala dari keempat menteri yang bahkan lebih baik daripada Suge Changfeng. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan kehormatan dari seluruh alam semesta. Karena itulah aku menganugerahimu gelar pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia, supaya kamu membantuku untuk mengelola seluruh kekaisaran." Mata kaisar sekarang tampak sangat tulus dan mata Sofan agak bergerak sedikit. Dia sama sekali tidak bisa melihat apakah ini semua adalah kebenaran atau justru malah sebuah kebohongan. Tapi Sofan tahu akan satu hal, bahwa di dalam hati kaisar saat ini pasti dia menyembunyikan sesuatu. Jadi dia pun harus mulai memancingnya. "Tapi Yang Mulia, Anda juga seharusnya sudah tahu kalau saat ini saya memiliki jiwa naga di dalam diri saya. Lantas, apakah keluarga kekaisaran akan tinggal diam tentang hal ini?" Mendengar itu kaisar pun tertawa. Jiwa naga bumi itu memang adalah barang yang berharga dan merupakan harta karun nasional. Tapi itu sungguh tidak sangat berarti. Jika memang jiwa naga itu begitu penting, maka bagaimana mungkin kami membiarkan jiwa naga itu dijaga oleh gerbang kekaisaran? Lagi pula, jika memang dengan benda itu kemudian mereka bisa menjadi raja,
Lantas kenapa Wang Buqingtian mati di tanganmu? Benda itu sungguh merepotkan jika lepas kendali. Karenanya kami menyegelnya dan meminta gerbang kekaisaran untuk menjaganya. Dan dengan begitu pertumbuhan mereka akan terhambat dan seluruh kekaisaran dapat hidup dengan damai lebih lama. Setelah mendengar penjelasan ini, tanpa Zhou Fan sadari dia mengangguk. Dan setidaknya saat ini dia harus mempercayai akan apa yang dikatakan oleh kaisar. Entah itu benar atau salah, tapi ini bukan saatnya untuk memperdulikan hal sekecil itu, pikir Zhou Fan. Setelah itu, Zhou Fan pun kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, mohon izinkan saya untuk memikirkan ini terlebih dahulu." "Baiklah, pikirkanlah 2 kali sebelum kamu memutuskannya. Aku sangat berharap bahwa kamu bisa melayani kekaisaran sepanjang hidupmu dan sesuai dengan gelar yang telah kusematkan padamu," kata kaisar sambil mengangguk. Kini Zhou Fan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia harus benar-benar memahami maksud tersembunyi dari kaisar ini terlebih dahulu, karena semua akan menjadi runyam jika dibiarkan begitu saja. Dan setelah itu mereka masih berbincang untuk beberapa hal lagi. Lalu kemudian Zhou Fan pun pamit untuk kembali ke keluarga Luo. Di sisi lain, saat kaisar melihat sosok Zhou Fan yang mulai menghilang di kejauhan, senyuman misterius muncul dari wajahnya. Dan setelah itu tiba-tiba 2 sosok jatuh dari langit. Kedua sosok itu berdiri di samping kaisar, dan ternyata itu adalah 2 penjaga naga, yaitu Fang Qiubai dan juga Tuan Sima. Mereka kemudian segera memberikan hormat lalu berkata, "Yang mulia, putri telah kembali dengan selamat." Baiklah, Yongning memang benar-benar membuat khawatir untuk sesaat. Jika saja Zhou Fan tidak muncul di sana, pasti gadis itu dalam masalah besar, kata kaisar sambil menghela nafas lega. Tubuhnya sebelumnya menjadi sangat lemah setelah mendengar apa yang terjadi pada putrinya itu, karena dia sangat menyayangi putrinya itu. Dan sekarang Fang Qiubai pun tampak menghela nafas panjang lalu berkata, "Saya tidak menyangka kalau Zhou Fan akan berkembang sepesat ini hanya dalam beberapa hari. Dia benar-benar anak yang luar biasa, bahkan mungkin kekuatannya sudah melampaui kami saat ini. Dia sungguh adalah monster kecil yang menakutkan." Kaisar pun ikut berkomentar, "Dia bukan hanya monster kecil, dia itu seperti Suge Changfeng yang sudah mencapai ranah visi dewa. Baik secara pikiran ataupun kekuatan, keduanya sama-sama berbahayanya." Wajah kaisar pun perlahan berubah menjadi suram. "Bawakan aku kertas dan tinta," kata kaisar kemudian. Kemudian segera para pelayan membawakan kertas dan tinta. Lalu setelah itu, kaisar pun mulai menuliskan ketiga nama putranya. Setelah itu kaisar berkata, "Ceritakan situasi yang ada di luar, terutama tentang mereka bertiga." "Baik," jawab Fang Qiubai. Di sini Fang Qiubai mulai mendeskripsikan masing-masing dari pangeran, termasuk karakter dan sifatnya, mulai dari yang pertama sampai dengan si gendut yang terakhir. Dan di setiap cerita itu, kaisar selalu memberikan tanda pada masing-masing nama pangeran. Lalu, kaisar berhenti pada pangeran ketiga dan membuat tanda tanya besar. Fang Qiubai merasa heran kemudian bertanya tentang ada apa itu. Setelah itu kaisar pun menjawab, "Kamu adalah guru dari pangeran ketiga. Tapi anak ini perlu diperhatikan sedikit lebih jauh lagi, karena bahkan aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Aku tidak bisa memilih penerus yang salah, karena itu hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh kekaisaran. Jadi aku tidak boleh mati dalam waktu yang dekat." Kaisar pun kemudian menghela nafas panjang. Dia kemudian mulai berpikir, jika dari ketiga putranya ini ada salah satu saja yang bisa mengambil hati Zhou Fan, maka dia pasti bisa naik tahta dengan sangat lancar. Dan oke, sekian spoileran kali ini. See you again di next video, dan kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah komen, like, share, dan sudah subscribe ya. Dan juga yang sudah pakai VPN. Thank you banget. See you again di next video. Bye.